ini saya ingin mulai. Tuhan, ketika saya berdoa buat 1 tahun ini, Tuhan berikan judul Rule the World, saudara. Memerintah akan dunia ini. Saudara, mari kita buka sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-29. Ini akan menjadi dasar kenapa kita bisa atau berhak untuk menguasai akan bumi ini. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa yang di sini kau percaya engkau adalah milik Kristus? Oke. Berarti kita sepakat bahwa kita juga keturunan Abraham, ya. Saudara, dan Alkitab berkata kalau engkau adalah keturunan Abraham, engkau berhak menerima janji Allah, saudara. Oke? Jadi kita sepakat bahwa yang dikatakan di Galatia 3 ayat yang ke-29 itu adalah kita. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Nah, janji seperti apa yang Tuhan berjanjikan buat keturunan Abraham? Roma 4 ayat yang ke-13, saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi dari awal janjinya kepada setiap kita adalah memiliki dunia. Jadi saya jangan berkata dasarnya apa kita akan memiliki dunia. Karena kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janjinya. Dan janjinya berkata kita akan memiliki dunia. Nah, bagaimana caranya kita akan memiliki dunia? Saudara, mari kita belajar sebentar. Kemarin kita merayakan yang namanya Natal ya saudara ya. Kita merayakan Natal, kita melihat mungkin drama-drama. Saudara, saya tuh paling suka ketika Natal itu tiba, saudara. Kadang saya masih bisa Natalan di bulan April, saudara. Nanti saya pergi ke gereja mana masih Natalan, saudara. Jadi Natal itu sepertinya bukan cuma Desember, karena sampai April aja masih ada Natal, saudara. Dan di setiap Natal saya akan melihat ada dekorasi, akan melihat ada drama-drama. Mungkin ada yang menjadi Maria, ada yang menjadi Yusuf. Nanti minjem bayi siapa? Jadi bayi Yesus, saudara. Atau pakai boneka bayi, saudara. Saudara, dulu saya masih ingat penari saya, saudara, sepasang suami istri, saudara, 15 tahun belum punya anak, saudara. Dan ketika ada drama, menjadi Yusuf, Maria dan bayi Yesus, mereka menjadi Yusuf dan Marianya. Bayinya minjem orang, saudara. Dipinjem, dipegang. Saya bilang, jadi iman, jadi iman. Sekarang Tuhan kabulkan, saudara. Sudah punya anak satu, ganteng, saudara. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya ada satu dekorasi yang mungkin akan kita sering familiar dan sering kita lihat. Apa itu? Palungan, saudara. Dan sebenarnya apa sih palungan itu? Kemarin ketika di retret dengan anak-anak muda, saya tanya, palungan itu apa? Ada semua teriak, tempat makan, binatang-binatang. Binatang apa? Saya bilang. Ada yang jawab babi, ada yang jawab babi kok ngasih makannya di tempat palungan kayak begini. Ada yang ngasih makan kuda, ada yang ngasih makan ini domba. Kebanyakan domba, karena mereka cuma tahu itu, saudara, dan tidak tahu yang lain. Sampai ada yang teriak, kedelai. Kedelai itu bukan binatang. Saya bilang keledai. Nah, banyak orang gak ngerti, saudara. Tapi palungan adalah tempat makan keledai. Nah, yang menarik di sini, Yesus memulai karya keselamatannya dengan dibungkus kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Di tempat makan yang dipakai untuk seekor keledai. Namun saat akhir dari tugas penyelamatan Yesus, Alkitab berkata Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Saudara, ketika saya melihat dua ini menarik sekali bahwa saya berkata menyadari bahwa dia memulai dan mengakhiri dengan melibatkan satu jenis binatang, yaitu keledai, saudara. Saudara, dan kenapa Tuhan gak pakai kuda? Kenapa Tuhan gak pakai singa? Ya kan saudara, kan keren dah. Naik singa, kan keren dah. Kenapa Tuhan gak naik kuda? Tapi Tuhan naiknya keledai, saudara.
Nah saya itu percaya di firman Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Saya percaya semuanya itu ada maksud dan ada pesan Tuhan di dalamnya. Saudara, sebagian dari kita berpikir bahwa keledai itu bukanlah sebuah binatang yang keren. Kita kalau ngomong binatang keren itu raja wali, singa, lembu lumayan lah saudara ya. Domba, keren, 4 wajah. Tapi kalau orang lihat keledai, orang akan melihat ini binatang simbol kedunguan. Tapi sebenarnya dari keledai kita pun bisa belajar, saudara. Kalau engkau ingin menjadi alat kemuliaan Tuhan, belajarlah dari seekor keledai. Saudara, mari kita mulai. Matius 11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata kepada kita, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dalam salah satu perkataannya di Bukit Bahagia, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki dunia. Jadi saudara, kalau engkau ingin memiliki bumi, Alkitab berkata engkau menjadi orang yang lemah lembut. Nah, sepertinya ada yang bertentangan di sini. Saudara, sebentar lagi kita mau pemilu ya, saudara ya. Sebentar lagi akan banyak kampanye demi kampanye, kampanye ini, kampanye itu. Saudara, baleho mulai dipasang, kayak udah dari tahun lalu ya. Baleho demi baleho mulai dipasang dan sebagainya. Dan kita akan melihat bagaimana ada kelompok-kelompok bahkan pribadi demi pribadi yang sedang ingin menguasai akan bangsa. Saudara, dan hampir semua dari mereka sepakat bahwa dibutuhkan kekuatan, bahkan tangan besi untuk meraihnya. Supaya kita bisa menguasai bumi, kita perlu kekuatan dan tangan besi untuk menguasainya. Saudara, dan dunia ini berkata, mana mungkin kita ini bisa mewarisi bumi hanya dengan sifat lemah lembut, gak mungkin. Saudara. Dan banyak orang percaya bahwa keperkasaan dan kekuatanlah yang akan selalu menang. Bukan berarti tidak menang, selalu menang. Dan disitulah lahir para diktator yang menindas rakyatnya sendiri. Karena apa? Mereka percaya keperkasaan dan kekuatan itu cukup untuk menguasai akan bumi. Namun saudara, ini yang saya pelajari. Tidak ada yang akan bertahan dengan mengambil kekuasaan atau mandat jika sambil menciptakan prahara bagi rakyatnya sendiri. Saudara, sedangkan firman Tuhan menasihati kita, jika engkau ingin memiliki bumi, lemah lembutlah itu caranya. Saudara, dan apa sih lemah lembut? Banyak orang salah lemah lembut jadi lemah gemulai. Saudara. Padahal itu beda banget, saudara. Lemah lembut itu kan lemah gemulai. Bukan dikit-dikit sensitif, dikit-dikit merasa tersinggung, bukan. Lemah lembut itu beda banget. Lemah lembut itu juga bukan mik atau bukan identik dengan lembek, bukan. Lemah lembut itu bukan berarti dia nggak berdaya atau lemah, bukan, saudara. Saya tahu apa yang ajaib? Jika kita pelajari dari mana asal kata lemah lembut, itu pertama kali muncul ketika para petani menunjuk pada seekor keledai liar yang berhasil ditundukkan atau dijinakkan. Dengan kata lain, kelemah lembutan itu memiliki arti seperti yang mungkin beberapa saudara tahu, papa saya pernah khotbah, great power but under control. Kuasa yang hebat tapi ada penguasaan diri di dalamnya. Kuasa yang besar tetapi di bawah kendali atau terkendali. Jika kita hari ini memiliki kuasa yang besar, kita menyadari dan kita menyadari bahwa ada yang lebih besar itu datang, maka great power under control itu akan dengan tanpa berontak menyerahkan palungannya kepada dia. Siapa itu? Mesias. Tanpa berontak. Tanpa ada ambisi pribadi. Demikian pula ketika great power under control dibutuhkan oleh sang penciptanya. Maka dengan rela dia sodorkan punggungnya. Untuk apa? Sang pencipta itu naik
dan duduk di atasnya dan bukan sebaliknya, saudara. Bukan kita yang minta menunggangi Tuhan, bukan. Bukan kita yang memerintah Tuhan, bukan. Tapi great power under control, tanpa berontak menyerahkan dirinya kepada siapa? Sang Mesias. Dan mengizinkan Sang Pencipta itu duduk dan menunggangi setiap kita. Sudah di tengah-tengah persaingan yang sangat sengit, aroma persaingan begitu kuat bahkan di antara anak Tuhan sendiri, saudara. Saudara, dan saya melihat bagaimana seringkali itu menghancurkan begitu banyak orang, saudara. Tanpa disadari ada persaingan demi persaingan. Saudara, dan saya mengerti bahkan di antara saya dengan saudara-saudara saya, dengan semua saudara junior saya yang lainnya, seringkali akan ada muncul orang yang membanding-bandingkan kami. Dan itu makanan kami dari kecil. Saudara. Kok ini begini, yang ini enggak begini. Kok yang ini begini, ini enggak begini. Wah pokoknya. Apalagi kalau yang sekarang, saudara, misalnya. Yang lain udah nikah, saya kok belum nikah-nikah. Mau dibayarin enggak? Kalau dibayarin boleh. Saudara. Nanti kalau udah bilang gini, kok ini, yang ini enggak begini. Kok kurang luar biasa. Kok kurang power, kok kurang begini dan sebagainya. Tanpa disayangi itu menjadi sebuah persaingan loh, saudara. Tapi saya tuh mengucap syukur. Saya tuh punya papa yang luar biasa. Saudara. Beliau ajarkan apa? Great power but under control. Bukan liar, saudara. Tapi great power, kau punya kuasa yang besar. Tapi itu semua terkendali. Saudara tahu? Dan dalam semua persaingan yang sangat sengit, pemenang sejati pastilah mereka yang punya great power but under control. Saya itu jadi benih dalam hidup saya. Tiap kali orang bandingan saya bilang, ya terima kasih buat perbandingannya. Tapi saya tahu kenapa saya punya hubungan dengan Tuhan. Membuat saya tahu saya punya kuasa besar. Tapi kalau Tuhan mau pakai punggung saya, Tuhan mau duduk di punggung saya, dan dia yang mengarahkan arah hidup saya manut. Saya enak itu, saya tahu, saya nggak mau membandingkan, bukan saya mau membandingkan kita dengan seekor anjing. Suatu hari saya jalan dengan Mochi. Mochi itu anjing saya. Dia Akita sudah sekarang sebesar ini, kalau berdiri setinggi saya. Terus suatu hari saya lagi jalan, jadi saya pakaikan tali. Saya pakaikan tali. Dia itu kalau lihat kucing, ya namanya juga anjing ya saudara ya. Lari sana, waduh. Dan kalau kadang ya saya kalau bisa ikut lari, tapi kalau saya capek saya tarik, saudara. Saya tarik, saudara. Dia lari kemana lagi, tarik lagi, saudara. Lama-lama nangis anjing saya bilang saya bingung, saudara. Itu kain minta pulang, saudara, bisa minta pulang, saudara. Saya masih ingat itu saya dibawa dia ngarah ke rumah, saudara, minta naik ke kamarnya sendiri, saudara. Capek minta minum, terus tidur. Sudah dan ketika itu saya lagi narik itu, saudara begini, nak, kadang engkau tuh kayak gitu tuh lah. Maksudnya gimana Tuhan? Kamu tuh gak mau ngikut, maunya pergi ke sana, tarik sakit. Lah salah siapa? Kok ke sana? Itu bahaya nak buat kamu. Karena saya tahu saudara anjing saya itu suka ngejar kucing, tapi kok kucingnya balik lari. Rada aneh tuh anjing saya ini. Dia paling gede loh saudara. Ngejar kucingnya balik, dia kabur saudara. Jadi seringkali kita bilang, nah itu bahaya. Tapi terlalu. Dan kita seakan-akan membiarkan diri kita dengan keliaran kita. Dan kalau sakit, kita marahin siapa? Oh Tuhan ini enggak benar. Sekali lagi saya tidak membandingkan kita dengan seekor anjing. Tapi itu contoh ilustrasinya. Bukan berarti Tuhan itu Tuhan yang mengekang, bukan saudara. Tapi seringkali karena kasihnya, dia jagai kita, dia proteksi kita. Sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Saudara, hari ini ketika kita mengingat akan kejadian Herodes, lihatlah contoh
kuasa yang besar tanpa sebuah kendali adalah sebuah bencana. Saudara, Herodes adalah contoh, dia membunuh, membantai bayi-bayi yang tidak bersalah. Karena apa? Ketakutan dan hawa nafsunya merasuki dan mengendalikan hidupnya. Tiba-tiba itu seperti keliarannya meledak. Itulah yang saya berkata, great power but losing their control. Kuasa yang besar tapi gak bisa terkendali, saudara. Dan ini bahaya karena apa? Menimbulkan bencana yang luar biasa. Contoh lagi Bileam, saudara. Hari-hari ini saya tuh lagi diajar tentang Bileam. So, dia ini punya kuasa yang luar biasa. Dia ini nabi loh, saudara. Apapun yang dia katakan itu jadi. Baik maupun buruk. Itulah kenapa kalau hari ini saudara adalah orang-orang yang punya karunia yang seperti itu. Apapun yang kau ucapkan jadi. Itu ada tanggung jawab yang besar yang harus saudara ambil. Saudara, suatu hari saya tuh lagi ambil puasa, saudara. Dan saya itu lagi ambil puasa buat akhir tahun untuk masuk ke 2023, saya ambil puasa. Dan hari itu Tuhan suruh saya puasa, saya cuma disuruh makan buah dan sayur. Padahal sesuatu yang saya tidak suka, saudara. Tuhan suruh saya, namanya juga puasa kan, saudara ya. Masa puasa ngelakuin yang kita suka, saudara. Sudah saya disuruh puasa dan di tengah-tengah hari itu saya sudah berjalan beberapa hari. Dan suatu hari kami pergi, satu keluarga kami pergi beli beberapa buat keperluan pernikahan penari kami ini loh, saudara. Dan di perjalanan mobil itu saya ngobrol dengan koko ipar saya, dengan keluarga saya. Saya tuh mulai bercanda ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh buka puasa gak nih? Saya bilang, ada mie Sumatera enak di sana. Saya bilang, Tuhan boleh gak ya buka puasa? Dan saya mulai bercanda. Saya bilang gini, oh Tuhan mungkin ada satu restoran yang perlu pertolongan dari surga. Saya bilang. Bukan itu saya harus datang buka puasa, bukan buat diri saya Tuhan. Tapi untuk menolong satu restoran yang mungkin hampir bangkrut. Yang mungkin sepi Tuhan. Harus anakmu ini menolong. So, saya itu bercanda, benar-benar bercanda. Saya gak ada maksud untuk buka puasa hari itu. Benar-benar saya coba gini, ya Tuhan. Kalau memang engkau tunjukkanlah kepada hambamu ini restoran mana yang hamba ini perlu tolong. Supaya kalau buka puasa itu ilahi sedikit. Saya tahu makanya sudah hati-hati. Ini cuma bercanda. 5 menit kemudian ada telepon. Dan ternyata telepon itu dari restoran. Dan dia berkata, makan siang yuk kak. Saya pernah ditelepon satu restoran. Dan diajak makan siang di sana. Saya sih belum pernah. Tiba-tiba teleponnya diangkat. Dia bilang, makan siang yuk kak. Saya, yuk. Sudah ketika dia tutup saya ketawa, saya berkata. Dan ketika saya dengar, saya bilang gini ke cici saya, Ci, dari suara tadi itu sangat menggema. Artinya apa? Gedungnya kosong. Sepertinya restoran ini perlu kita tolong. Saya sampai ke sana memang kosong. Gak ada siapa-siapa. Saya dan keluarga saya toktil. Sejak itu saya bilang ke anak-anak saya, kalau mau buka puasa harus seilahi ini. Harus sampai ditelepon sama restoran. Makan siang yuk, nah, baru boleh. Kalau kurang seilahi itu nggak boleh buka puasa. Kurang dikasih ridhoi sama Tuhan. Sekarang apa perkataan kita, beberapa orang kok punya karunia itu. Nah Bileam itu juga punya. Dia punya karunia itu, apapun yang dia katakan itu jadi, baik maupun buruk. Tetapi dia great power but losing control. Dia tamak, dia gila harta, dia gila hormat. Dia tidak bisa mengerti hati Tuhan sama sekali, saudara. Dia aja bicara bahasa Tuhan gak bisa, bahasa manusia gak bisa. Mungkin terakhir Tuhan sudah kesel, betek, kasih bahasa binatang, mudeng. Lo Bileam tuh dia ngomong keledai tahu loh, saudara. Nah itu kok diteruskan sama Tuhan ini gawat. Tuh bisa ngajak ngomong tikus, kucing, diajak ngomong itu pas sama Bileam. Dan karena begitu tamak dia, begitu losing their control. Akhirnya membuat Tuhan harus memberkati Bileam itu pas. Mana itu gak bisa disimpan berhari-hari. Mana itu cuma bisa disimpan 1 hari. Dan mana itu rasanya sama terus. Makanya kenapa bangsa Israel itu ngamuk. Saudara bayangin 40 tahun. Pagi, siang, malam. Saudara makan roti dengan rasa yang sama terus.
Tidak ada rasa soto, nasi goreng, rendang, tidak ada. Mana toktil. Tapi seringkali bukan karena Tuhan jahat, karena kasih Tuhan kepada Bileam. Dia mau berkata, nak kalau aku berkati engkau berlimpah, engkau pasti akan lebih liar. Itulah kenapa sampai akhirnya buatnya pas. Saudara, ada 2 pas. Satu pasnya yang benar-benar ngepas. Saudara, ngepas. Yang satu ngepasnya, ngepas oleh anugerah. Maksudnya gimana? Pas butuh, pas ada. Pas mau, pasti kasih. Kayak hari ini, pas saya lagi kepingin siomay, masuk ke Green Room, ada siomay. Lah itu pas. Nah kalau yang satunya lagi, pas kepingin, pas gak dijual. Pas kepingin, pas gak ada uangnya. Pas kepingin, ya pokoknya gak kejadian aja. Ini 2 pas yang berbeda loh. Nah Bileam itu akan dibuat sampai pas-pasan, benar-benar ngepas. Kenapa? Great power but losing their control. Itulah kenapa di Wahyu Tuhan berkata kepada jemaat Pergamus, kalau engkau tidak mengikuti jejak Bileam, akan aku berikan mana yang tersembunyi bagimu. Nah mana yang tersembunyi itu berbeda dengan mana yang turun dari langit. Saudara. Mana yang tersembunyi itu saudara bisa dapatkan di mana? Di kemah keintiman antara saudara dengan Tuhan. Dan mana yang tersembunyi itu lain, saudara. Saudara, orang kalau makannya sama terus, itu lama-lama lemes. Gak ada kekuatannya, lemes. Tapi kalau mana yang tersembunyi itu lain. Ibarat rasa ya, ibarat tuh saudara. Yang ini rasanya plain, yang tersembunyi ada nak gulai, restoran Padang di dalamnya, soto ayam, nasi goreng, apapun yang saudara suka ada. Itulah kenapa orang akan begini, kok kamu berbeda? Kayaknya kita makan dari mana yang sama, tapi kok kamu gak lemes? Enggak, kenapa? Kenapa? Ketika engkau sudah terima mana yang di luar, engkau masuk ke kemah keintimanmu. Engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Ada mana yang tersembunyi dia berikan dalam hidupmu. Dan ketika engkau terima, engkau tiba-tiba jadi kuat dan jadi bugar. Dan semua orang berkata, kok berbeda? Karena kita berkata kita bukan sekedar mengambil yang di luar. Tapi apa? Karena kita masuk lebih dalam dengan Tuhan. Kita masuk lebih intim dengan Tuhan kita. Saudara, dan hari ini saya sungguh berdoa. Jangan biarkan ada Herodes dan Bileam di tengah-tengah kita. Jangan biarkan kita mengizinkan semua keliaran dalam hidup kita itu bebas berkeliaran. Tapi hari ini saya berdoa, kita akan menaklukkan setiap keledai liar dalam hidup setiap kita. Kenapa? Dia berkata, nak, jatahmu dan bagianmu adalah memiliki bumi dan menguasai bumi. Dan memastikan bangsa-bangsa datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekali lagi, jika engkau ingin menguasai bumi, pastikan engkau dewasa di dalam dia. Saudara, kalau tanpa kedewasaan kita nggak akan pernah bisa mengatasi keliaran dalam hidup kita. Saudara, ketika saudara baca akan kisah seorang yang bernama Yeter. Saudara, Yeter, arti nama Yeter itu superiority, orang yang memiliki keunggulan. Dan hari itu Gideon, bapaknya, dia habiskan semua musuh. Dia seret rajanya di hadapan Yeter. Saudara. Kondisi sudah terikat tuh, saudara. Dia seret, dia bawa di hadapan Yeter dan dia berkata kepada Yeter, Yeter, penggal kepala mereka. Kenapa, saudara? Karena siapapun yang memenggal rajanya, dia yang membawa kemenangan. Loh, itu ya, saudara. Itulah kenapa kalau saudara perhatikan di medan-medan peperangan, raja itu kudanya khusus. Saudara. Kuda mereka itu dilatih di sebelah bom. Karena apa? Kalau kudanya latah, kudanya kagetan, saudara, itu naik, rajanya jatuh, mati, selesai. Peperangan selesai.
Jadi kudanya itu dilatih supaya dia bukan yang latah gini, bukan. Saudara. Itu dilatih. Dibiasakan di kanan kirinya didekatkan bom dan itu diledakkan. Saudara. Karena kalau rajanya mati, peperangan selesai. Mereka kalah. Dan hari itu Gideon sudah menyeret dan dibawa ke hadapan Yeter. Kamu cuma tinggal menggal. Dan semua kemuliaan hanya bagi siapa? Yeter. Tapi hari itu kita berkata karena Yeter masih terlalu muda. Dia menjadi takut dan dia tidak berani memenggal kepala musuh. Akhirnya Gideon yang mengambil pedang itu dan Gideon yang menuntaskan akan semuanya. Sedangkan kata muda yang disebutkan di Alkitab itu adalah artinya orang yang memegang surai atau kuda rambut kuda atau surai singa dalam upaya mencoba menaklukkannya, saudara. Saudara, kalau saudara berkata, tapi aku udah umur sekian, aku udah gak muda. Saudara, muda tua itu gak ada urusannya sama angka, saudara. Saudara boleh mungkin sudah berumur, sudah bercucu, saudara. Tapi mungkin ada bagian yang tertentu yang kita masih belum dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika itu kita belum bisa menaklukkan keliaran kuda dan keganasan singa dalam hidup kita. Kita belum bisa menaklukkan kegarangan itu. Maka ada promosi Tuhan datang, kita akan melewatinya. Tawaran Tuhan datang, kita akan melewatinya. Dan setelah itu tidak pernah disebut lagi nama Yeter. Kan, hilang. Satu kesempatan Tuhan berikan buat Yeter, promosi. Yang bisa datang kapan aja. Tapi kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri kita. Ketika promosi itu datang kita akan melewatkannya. Kemarin ketika di retret ada satu anak kita lagi bahas tentang rule the world. Joshua khotbah sangat bagus. Semua yes amin. Saya cari amin yang paling kenceng. Saudara. Saya tanya, kamu mau pergi ke luar negeri kemana? Alah kelamaan, saya bilang. Kata jadi yes amin kok ditanya gak tahu. Salah saya bilang. Lu kadang itu kita loh saudara. Promosinya datang ke Tuhan. Oke nak, aku mau kasih yang kamu. Mau ke negara mana? Itu loh Tuhan. Ntar. Alah kelamaan. Promosi Tuhan datang itu bisa kapan saja. Bisa tiba-tiba ada kesempatan demi kesempatan. Mungkin hari itu Tuhan berikan, nah aku berikan kau kesempatan. Mari khotbah pergi ke Amerika. Khotbah ada gereja terbuka mengundang engkau. Tapi engkau enggak prepare. Engkau masih belum menaklukkan kemalasanmu untuk belajar bahasa Inggris, saudara. Kok cuma tanya yes no, yes no, yes no. Gak bisa. Mau khotbahnya apa? Dan hari sekali lagi kita mau berkata demi kata, promosi itu bisa datang kapan aja. So, saya tuh mengucap syukur ya. Saya meskipun ya sedih tapi ya ada mengucap syukurnya. Papi saya tuh dibawa pulang Tuhan. Ketika saya berumur 20 tahun. Saya tidak bisa membayangkan kalau beliau pulang di saat saya umur 17 tahun baru memulai pelayanan saya. Saya nggak bisa bayangin. Meskipun saya sedih menurut saya tetap terlalu cepat. Tapi dalam kasih karunia Tuhan, saya tetap melihat Tuhan itu tetap baik. So, apakah saya tahu sih saudara kalau umur 20 papi saya udah gak ada? Saya gak tahu. Tiba-tiba saya harus khotbah di SRK Jakarta. Makanya kadang tuh saya merasa beberapa jemaat SRK Jakarta itu seperti orang tua saya. Ngelihat saya dari khotbah sampai hari ini Tuhan bawa oleh anugerahnya. Sudah sejujurnya saya nggak bisa membayangkan, saya tidak pernah tahu secepat itu dan sesuddenly itu. Tiba-tiba dia berikan promosi dia dalam hidup saya. Tiba-tiba saya dipercaya itu boleh ke gereja ini, share di gereja itu, kakak di tempat ini, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya nggak tahu, saudara.
Tapi saya mengucap syukur ketika saya umur 17 tahun. Tuhan berurusan dengan keliaran dan kegarangan dalam hidup saya. Tuhan berurusan dengan apa? Kemalasan saya untuk membaca Alkitab. Tuhan berurusan dengan saya, dengan semua kekanak-kanakan saya. Saya mengucap syukur. Dan saya mengucap syukur ketika promosi Tuhan itu datang. Saya tidak menjadi seperti Yeter yang menolak dan akhirnya kehilangan satu-satunya kesempatan. Saudara, sejujurnya menurut saya bisa mengerti kenapa Yeter itu takut. Saudara, untuk memenggal itu bukan kayak saudara motong pisang loh saudara. Atau motong buah. Saudara, tulang kita ini Tuhan ciptakannya itu dahsyat. Saudara. Jadi menggal itu gak bisa sama kali. Saudara jangan ketipu sama film-film itu loh saudara. Kayak kok gak ada renteng, enggak. Tapi kenapa Yeter tidak berlatih? Suatu hari saya lihat ada video orang Jepang bawa samurai. Saudara, dan di depan dia ada 4 bambu tebal-tebal. Dan mereka disuruh untuk memotong secara rata semua bambunya dalam sekali. Saudara, dan hari itu saudara, 1 orang, jebret. 2 orang, jebret, 3, 4, 5. Enggak ada yang berhasil motong 4-4-nya. Saudara. Dengan samurai yang sama loh saudara. Dan tiba-tiba 1 orang keluar. Dan dia berkata ini tidak pernah tentang pedangnya. Tapi tentang apa? Pelatihan dalam tangan kita dan kekuatan kita. Dia bilang, dia keluarkan jurus. Dia diam sebentar. Dan dia itu rata tuh. Semua orang kagum karena udah 20 lebih orang nyoba. Dan gak ada yang berhasil. Dan dia berkata tidak pernah tentang sekedar pedangnya. Itu seberapa kita sering melatih tangan kita dan kekuatan kita. Bukan cuma main yang di iPad itu loh saudara. Bukan. Tapi bagaimana engkau mendeklarasikan firman. Engkau sedang mengasah pedangmu saudara. Engkau sedang melatih kekuatan di tanganmu. Tiap kali ada masalah. Bukan marah-marah, liar dan ngamuk-ngamuk. Enggak jelas, bukan. Engkau latih otot imanmu saudara. Dengan kita berkata Tuhan aku tak percaya kepadamu. Tuhan apapun yang terjadi aku percaya kepadamu. Saudara, saya, Ibu Ripkah dan semua kami. Seringkali sama Tuhan tuh dikasih pelatihan-pelatihan otot iman. Saudara, setiap kali kalau di SRK Jakarta itu kan sejak Balai Samudra itu kita sudah tidak pakai, kita sempat pindah ke gereja di Hananel Surya, terus Tuhan kasih tempat ini. Ini semua tuh anugerah dari Tuhan. Tapi yang di SRK Jakarta itu udah fix selama 1 tahun. Jadi kita itu udah apa ya namanya, enggak deg-degan, saudara. Setahun itu udah fix. Nah yang di Semarang itu, wah itu otot iman itu. Besok kita SRK Semarang, saya tahu kapan baru kita dapat tempatnya 2 hari yang lalu. Wah itu mah biasa cobaan saudara. Itu pikiran ruwet kemana-mana. Setahu dan tiap kali kita di Semarang lebih parah. Kita tuh udah pindah ke beberapa tempat. Karena 1-2 hal kita harus pindah. Nah yang terakhir ini saudara, lucu. Semarang itu menurut saya, tapi sekali lagi saya percaya semua itu dalam kendali Tuhan yang sempurna. Pertama Tuhan taruh kita tempat di gedung namanya Legacy. Saudara itu adalah gereja pertama kali papa saya buat gereja. Kalau mungkin beberapa saudara pernah dengar jemaatnya cuma 25. Nah itu saudara. Gedungnya masih ada, nggak dirubah apa-apa, cuma dibenerin sedikit saudara. Tempatnya masih ada tapi sekarang jadi green room. Terus dia buat hall besar namanya Legacy. Kita pernah buat pakai itu hampir mungkin beberapa bulan, hampir setahun lah. Di Legacy selesai, kita harus pindah. Pindah, cari tempat itu selalu mepet. Kebaktiannya minggu itu baru dapat tempatnya yang minggu itu. Saya tuh gak pernah tahu kenapa sih Tuhan tuh kok mepet. Terus saya bilang,
Tapi yang satu, itu latihan otot iman ini loh. Dan tiap kali saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih engkau baik banget. Saya bilang Tuhan Bu jangan deg-degan gini loh, saya bilang. Itu gak enak banget perasaannya, tapi saya tutup latihan otot iman. Dan hari itu saudara, setelah selesai kita dapat tempat di gedung airport saudara. Saudara yang lucu kita ini kan ada di tempat ini, Balai Samudra ini kan angkatan laut. Saudara, ya tempat ini pun tetap tempat angkatan laut. Yang di Semarang itu angkatan udara. Wah, kita menaklukkan laut dan udara. Wah, keren kan saudara. Wah, ini Tuhan ini pasti. Mantap. Nah, saya pikir bisa tenang. Oh, tidak. Saudara, mungkin tempat tidak Ferguson. Tidak sampai di situ. Latihan otot imanmu. Saudara, latihan lagi, saudara. Tiba-tiba yang di airport berubah lagi. Waduh, saya bilang, apa sih ini Tuhan? Saudara ada semuanya kok, kita ini kok kayak gak pernah tenang-tenang, gak apa-apa, malah mungkin berarti ini kita gak boleh terlalu nyaman. Saudara kita berdoa sampai kemarin tanggal 31 kita buat acara di Semarang. Saudara dengan semua jemaat yang ada, saudara kita doa, kita deklarasi dan Tuhan kasih satu lagu buat tarian adalah Masa Raja-Raja Memerintah. Kita percaya, amin, masa raja-raja akan memerintah buat kota kita dan bangsa kita. Buat SRK Jakarta juga masa raja-raja memerintah. Sudah kita coba cari tempat lagi di airport ini, gak dapat saudara, pokoknya kurang cocok. Cari muter, terus saudara, wah tuh saya mengucap syukur ada orang-orang baik, utusan-utusan surga saudara membantu kami cari tempat saudara. Saya tahu kemarin baru saya dikabari, tiba-tiba ada satu orang, gimana kalau kita buat di tempat gubernur? Saya bilang emang bisa? Bisa. Ditanyakan ke wakil gubernurnya, saudara, yang datang ke tenda lawatan bulan November, saudara. Dia tanya, Pak bisa enggak? Boleh, gratis, pakai aja, silakan kantor gubernur dan saya. Jadi besok saya habis menaklukkan udara, menaklukkan gubernur. Dan itu gubernur Jawa Tengah. Sampai kapan? Saya nggak tahu. Saya udah nggak mau jamin apa-apa. Karena saya bilang, ya udahlah Tuhan, kalau ini masih waktunya kita nge-gym iman, ya udahlah mari kita latihan otot iman terus. Tapi saya mengucap syukur. Tuhan izinkan masalah demi masalah untuk apa? Melatih otot iman kita. Menjinakkan keliaran, kegarangan, keganasan, ketakutan. Overthinking kita semua ditekan. Dan apa dia berkata, nah suatu hari akan ada promosiku datang dan aku mau pastikan anak-anakku siap untuk itu. Dan saya berdoa saudara siap untuk itu. Karena tahun ini Tuhan berkata, nah mungkin akan terjadi banyak goncangan. Tapi anak-anakku akan bersinar sangat terang. Dan tidak ada apapun yang bisa mengganggu hidup mereka. Karena ada mana yang tersembunyi tersedia buat saudara dan saya. Tapi hari ini, sebelum kita memulai 1 tahun ini, mari kita berkata Tuhan, mari rem Tuhan. Mari berurusan dengan aku. Supaya aku punya great power, but under control. Aku tidak menjadi liar seperti Bileam maupun Herodes. Tapi hari ini aku berkata Tuhan, lembutkan hatiku. Biar ada kelemah lembutan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Maka dalam kedewasaan dan kelemah lembutan kita, kita akan rule the world bersama dengan Tuhan. Great power but under control. Hari ini saya berdoa, saudara berkata, kau kayaknya susah. Ada jaminannya buat setiap kita, saudara. Saudara buka sama-sama 2 Korintus 4, saudara. Oke. Saya barusan dapat baru saja, saudara. Oke. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saudara, dan ini adalah jaminan buat kita semua. Saya Alkitab di terjemahan baru dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Next. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya suka dalam terjemahan The Passion, dalam bahasa Indonesia dikatakan, kami ini seperti bejana-bejana tanah liat biasa. Tetapi saudara, kita membawa harta kemuliaan ini di dalam. Dan apa harta kemuliaan ini? Alkitab berkata, kuasa yang tidak terbatas ada dalam hidup setiap kita. Dan akan dilihat sebagai kuasa Allah dan bukan kuasa kami. Artinya kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Kuasanya mengalir dalam hidup kita. Tapi ketika orang lihat hidup kita, orang akan berkata Tuhan yang dia sembah itu yang luar biasa yang ada dalam hidupnya. Dan ini saudara, ini yang Alkitab berkata ini jaminan buat selama 1 tahun ke depan. Meskipun kami mengalami segala macam tekanan, tetapi kami tidak akan hancur. Kadang-kadang bahkan kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi menyerah bukanlah suatu pilihan. Kami dianiaya oleh orang-orang lain, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Artinya apa? Pertolongan dan pembelaan Tuhan akan terjadi nyata di tengah-tengah kita. Nah, kita berkata kamu boleh dipukul sampai jatuh, tapi engkau tidak akan kalah. Dan ketika engkau melewati semua proses itu untuk menekan keliaran dan keganasan dan kegarangan dalam hidupmu, engkau akan bangkit lebih kuat. Engkau akan terbang lebih tinggi. Engkau akan bersinar lebih terang. Dan selama tahun ini tidak ada di antara kita yang mati baik rohani maupun hati kita maupun cahaya kita. Tapi tahun ini anak-anak Tuhan, engkau akan terbang lebih tinggi. Engkau akan bangkit lebih kuat. Dan engkau akan bercahaya lebih ajaib lagi. Dan biarkan seluruh dunia ini melihat biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, dan itulah kenapa saudara tadi sudah mendapatkan ada satu kartu dengan beberapa kontinen di dalamnya. Ada Asia, ada Eropa, ada Amerika. Kalau saudara lihat kartunya, saudara akan temukan ada rule the world, bawahnya ada Asia mungkin, Amerika dan sebagainya. Saudara, ini akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan, selama 1 tahun ini. Saudara, Tuhan itu bicara jelas dalam hidup saya. Tuhan berkata begini, nak, keturunan Abraham itu ada 2. Saudara. Yang jasmani dan yang rohani. Yang jasmani itu siapa? Orang Yahudi. Yang rohani kita, milik Kristus. Saudara. Nah, semuanya mendapatkan jatah dan hak menguasai bumi. Tapi kenyataannya, kenapa cuma yang jasmani yang menguasai bumi hari ini? Orang Yahudi itu ada di mana-mana, saudara. Dan mereka memang menguasai bumi. Kenapa kita yang rohani belum menerima akan jatah itu? Nah, ternyata ketika saya pelajari lagi, ada satu firman di mana Alkitab berkata, ketika orang itu memberkati secara rohani, maka orang yang diberkati itu sudah sepatutnya memberikan harta benda mereka kepada mereka. Itulah kenapa orang Yahudi itu sangat diberkati. Saudara baca Alkitab semuanya Yahudi. Saudara hari ini ke Israel, saudara menikmati produk demi produk, itu produk siapa? Yahudi kebanyakan. Itulah kenapa dunia bangsa-bangsa harus mengembalikan kepada mereka harta benda. Karena mereka sudah memberkati kita dengan hal-hal rohani. Oke, sudah paham ya? Nah, di situ Tuhan berkata, nak, tahun ini engkau harus pergi lagi ke bangsa-bangsa, berkati mereka, maka hukumnya akan terjadi bahwa harta benda mereka harus datang kepada kita. Semua berkat blessing dari bangsa-bangsa harus datang kepada anak-anak Tuhan. Dan itulah kenapa saudara selama 1 tahun ini berdoalah untuk negara yang saudara hari ini terima. Ini bukan sebuah kebetulan, pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Jadi sekali lagi apa yang saya khotbahkan ini bukan cuma sekedar angan-angan. Tapi Tuhan berkata, nak, tahun ini rule the world. Mari sekali lagi jalani negeri ini, jalani bangsa demi bangsa, duduki bangsa demi bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan saya berdoa saudara semua yang streaming maupun yang tidak, mari ambil bagian dalam rencana Tuhan ini. Kita akan berkati saudara-saudara kita yang ada di bangsa-bangsa. Dan kita akan lihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.